Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua di tengah aktivitas dan pergumulan hidup kita hari ini. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Engkau berikan pada hari ini. Di tengah kesibukan, pekerjaan, tanggung jawab, dan berbagai tantangan hidup, kami datang menghadap-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu yang kami renungkan hari ini sungguh berbicara, mengoreksi, menguatkan, dan mengarahkan hidup kami. Ajarlah kami untuk hidup bukan bagi diri kami sendiri, melainkan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pada dasarnya hidup dengan tujuan. Ada yang hidup untuk keluarga, ada yang hidup untuk pekerjaan, ada yang hidup demi pencapaian, reputasi atau kenyamanan. Tidak sedikit pula yang menjalani hari demi hari tanpa arah yang jelas, sekedar bertahan, sekedar melewati waktu. Namun saya mau sampaikan saudara, firman Tuhan hari ini membawa kita kepada tujuan tertinggi hidup orang percaya, yaitu hidup untuk kemuliaan Allah. Rasul Paulus berkata dengan sangat sederhana, tapi juga sangat radikal, apapun yang kamu perbuat tanpa pengecualian di sana, perbuatlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ada di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 31. Saya akan bacakan untuk saudara. Sebab itu, baik kamu makan atau minum, atau apapun yang kamu perbuat, perbuatlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jika kita membaca 1 Korintus pasal 10 secara utuh, Paulus sedang menasihati jemaat di Korintus tentang kebebasan Kristen. Jemaat ini bergumul dengan berbagai persoalan praktis, yaitu soal makanan, kebiasaan sosial, relasi dengan orang lain, dan penggunaan kebebasan mereka sebagai orang percaya. Paulus tidak menolak kebebasan, namun ia menegaskan bahwa kebebasan Kristen tidak pernah berdiri sendiri. Kebebasan selalu terikat pada satu tujuan besar, yaitu kemuliaan Allah. Kalimat yang terdapat di dalam pembacaan nats kita tadi, baik kamu makan atau minum, menunjukkan hal yang sangat biasa, sangat sehari-hari. Paulus seakan berkata bahwa aktivitas paling sederhana sekalipun yang sering kita lakukan tanpa berpikir harus diarahkan kepada Allah. Dengan kata lain, hidup rohani tidak dibatasi pada ibadah hari Minggu atau pelayanan di gereja, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Saudara yang terkasih, puncak hidup baru di dalam Kristus bukan hanya meninggalkan dosa, bukan hanya berubah secara moral, tetapi hidup dengan orientasi yang baru. Sebelum mengenal Kristus, pusat hidup kita adalah diri sendiri. Betul. Setelah mengenal Kristus, pusat hidup kita adalah Allah. Amin. Hidup untuk kemuliaan Allah berarti kita tidak lagi bertanya, apa yang menguntungkan saya? Tapi kita patut bertanya, apakah ini memuliakan Tuhan? Kita tidak lagi hidup berdasarkan ego, melainkan berdasarkan kasih dan ketaatan. Yang sering kita pikirkan adalah hidup untuk kemuliaan Allah itu sesuatu yang besar, spektakuler, dan luar biasa. Padahal firman Tuhan justru membawa kita pada realitas yang sangat sederhana. Ketika kita bekerja dengan jujur, sekalipun tidak dilihat orang, itu memuliakan Allah. Ketika kita memperlakukan pasangan dan anak-anak dengan kasih dan kesabaran, itu memuliakan Allah. Ketika kita menahan diri dari perkataan yang menyakitkan, itu memuliakan Allah. Ketika kita tetap setia, meskipun tidak dihargai, itu memuliakan Allah.
Tidak ada bagian hidup yang terlalu kecil untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita melalui pembacaan firman pada hari ini? Yang pertama adalah di dalam pekerjaan dan tanggung jawab sehari-hari. Apakah kita bekerja hanya demi gaji atau kita bekerja sebagai bentuk ibadah? Orang yang hidup untuk kemuliaan Allah akan bekerja dengan integritas, bukan karena diawasi, tetapi karena ia sadar bahwa Tuhan melihat. Kedua, dalam relasi dan kehidupan keluarga. Memuliakan Allah bukan hanya dengan doa dan pujian, tetapi juga dengan cara kita berbicara, mendengarkan, dan mengampuni. Sikap kita di rumah seringkali menjadi cermin sejati dari iman kita. Yang terakhir, saudara, di dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan, cara kita menggunakan waktu, uang, media sosial, dan perkataan, semuanya dapat menjadi alat untuk memuliakan Allah, atau justru sebaliknya. Hidup untuk kemuliaan Allah bukan hidup yang sempurna, tetapi hidup yang terarah. Bukan hidup tanpa jatuh, tetapi hidup yang selalu kembali kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus, renungan hari ini sekaligus menjadi penutup dari rangkaian perenungan tentang hidup baru di dalam Kristus. Hidup baru mencapai puncaknya ketika kita dengan sadar berkata, "Tuhan, hidupku bukan lagi milikku sendiri. Aku mau hidup untuk kemuliaan-Mu." Kiranya setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap nafas hidup kita diarahkan kepada satu tujuan mulia, yaitu memuliakan Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita menutup renungan pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengakui bahwa seringkali kami masih hidup untuk diri kami sendiri. Kami mudah terjebak pada kepentingan pribadi, kenyamanan, dan ego. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mengarahkan seluruh hidup kami dalam hal besar maupun kecil, hanya pada kemuliaan nama-Mu. Kuduskan motivasi kami, luruskan langkah kami, dan mampukan kami hidup sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang baru yang Engkau berikan di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Kiranya renungan hari ini meneguhkan kita untuk menjalani sisa hari ini dan hari-hari ke depan, bukan bagian diri kita sendiri, melainkan bagi kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.